virus COVID segera berlalu gitu ya Bu, dan kita sehat semuanya. Kemudian ada program untuk ketahanan pangan. Nah, di desa juga ada anggaran untuk alokasi ketahanan pangan itu sebesar 20%. Nah, saya ingin untuk PKK begitu ya, ada gitu ya yang dapat diserap oleh PKK dari program ketahanan pangan ini. Nah, salah satunya mungkin digiatkan kembali untuk pekarangan, menanam tanaman di pekarangan ya, tapi itu sanes bunga-bunga siga orang melak itu masih PTP ya, kotok seurnya toga warung atau hidup. ya bukan tanaman hias lah, intinya bukan tanaman hias tapi tanaman yang dapat bermanfaat dan bisa dimanfaatkan oleh warga ya, seperti tanaman toga atau mungkin sayur-sayuran seperti cabai misalkan ya, menanam cabai, menanam bawang daun ya, itulah yang salah satunya. Nah, itu bisa diterapkan misalkan di desa masing-masing dari program ketahanan pangan tersebut. Nah, saya harapkan dari setiap desa itu ada satu RW yang menjadi unggulan. Nanti kita mereview gitu ya, desa mana yang sudah melaksanakan, kemudian RW mana yang bagus itu. Jadi ada sesuatu yang bisa dimunculkan dari setiap desa dari program tersebut. Kemudian selanjutnya juga untuk pencegahan sejak dini stunting ya Bu, karena ini menjadi program yang primadona sekarang di PKK, yaitu tentang stunting. Diharapkan ibu-ibu dapat berperan aktif di desa masing-masing untuk menurunkan tingkat stunting di wilayah masing-masing, karena ini PR yang sangat berat sekali. Untuk tahun 2030 kita harus sudah bebas dari stunting untuk HBB. HBB itu di Jawa Barat menjadi peringkat keempat terbanyak, bukan tersedikit, bukan dari belakang tapi dari depan. Stuntingnya peringkat keempat di Jawa Barat, Bandung Barat. Jadi itu merupakan PR untuk kita semuanya untuk bisa menurunkan stunting di wilayah masing-masing. Ya mungkin salah satunya bisa dari program ketahanan pangan ini. Saya berharap ada di desa itu ada seperti kebun sayuran yang dapat diaplikasikan atau misalkan didata dari RW mana ada ibu-ibu hamil yang resti ya, yang berisiko tinggi, kita bisa supply misalkan sayurannya dari desa. Desa ada potensi kebun sayuran desa yang dikelola oleh desa gitu maksudnya, dan bisa diaplikasikan atau perorangan bisa dikonsumsi juga untuk ibu-ibu KWT kelompok tani wanitanya yang berisiko tinggi. Kan saya yakin di setiap desa pasti ada yang resti, itu kan bukan berarti yang usianya sudah 40 tahun ke atas, tapi juga kan ada yang usia yang pada masih muda, itu yang perkawinan yang muda itu juga kan sama-sama resti ya, karena usia perkawinannya misalkan belum kan minimal 21 untuk perempuan, misalkan di bawah itu di mana tinggal peran aktif kita. Kemudian kepada kader mohon disampaikan supaya lebih jeli gitu ya untuk bisa menjelaskan kepada ibu-ibu muda supaya dapat memberikan suplemen yang baik untuk kehamilannya, karena itu berpengaruh kepada stunting gitu ya Bu, karena banyak sekali dari remaja-remaja kita sekarang yang kekurangan darah atau anemia. Nah, itu dapat memicu kalau misalkan mereka nanti menikah, memicu misalkan nanti pas mereka punya anak resiko stuntingnya sangat tinggi. Nah, kemudian ada juga
kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan tentang kaitannya dengan lembang bersih berkah ya. Kemarin tanggal sebarahannya kemarin yang di alun-alun. Ya, itu juga sangat berkaitan dengan kita program di PKK. Tapi sayangnya kita kemarin dari PKK Desa tidak diundang. Padahal saya mengharapkan PKK Desa itu bisa hadir untuk bersama-sama duduk bersama untuk kegiatan lembang bersih ini, karena dalam aplikasinya kita pun pasti akan terlibat gitu dalam lembang bersih ini, karena di dalamnya kita sebagai PKK, sebagai ketua tim penggerak PKK desa maupun kecamatan akan turun langsung untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Salah satunya adalah tentang pemilahan sampah rumah tangga. Nah, diharapkan ibu-ibu kades melalui kader-kadernya dapat memberikan pencerahan gitu ya kepada masyarakat, karena saya yakin mengubah pola pikir seseorang itu sangatlah sulit. Tapi apabila kita konsen, apabila kita melaksanakan dengan sungguh-sungguh, insya Allah. Karena ini kaitannya dengan isu lingkungan ya. Jadi diharapkan ibu-ibu dapat mensosialisasikan kepada warga masyarakat bahwa kita itu harus memilah sampah sejak dari rumah. Mana yang bisa dijual kembali, misalkan yang sampah-sampah plastik itu kita kumpulkan nanti bisa dijual. Kemudian yang sampah yang sayuran dipisah gitu kan, jadi tidak untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA Sarimbukti. Karena TPA Sarimbukti dalam waktu dekat itu akan ditutup. Nanti kita kelabakan untuk mencari TPA mana yang harus ditunjuk untuk